Kalau kita ngomongin Indonesia tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas keindahan alam dan juga budayanya. Indonesia emang negara yang terkenal karena keindahan alam dan juga budaya. Di mana setiap daerah pasti memiliki budayanya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke. Dan juga Indonesia jadi salah satu destinasi wisata di kalangan turis. Nah, jadi ngomongin budaya Indonesia adalah budaya warisan leluhur. Akan tetapi bagaimana kalau budaya kita Indonesia diklaim oleh negara lain? Jadi di video kali ini kita akan membahas budaya asli Indonesia yang pernah diklaim oleh negara tetangga kita yakni Malaysia. Persoalan satu ini emang kerap memanaskan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Masyarakat yang tidak terima biasanya langsung bereaksi keras entah itu lewat dunia maya. Apabila ada salah satu budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga kita yakni Malaysia. Dari tahun ke tahun klaim budaya Indonesia tersebut sepertinya tidak pernah surut. Paling banyak kasusnya dilakukan oleh negara Malaysia. Hubungan masyarakat Indonesia dengan negeri jiran kerap naik turun. Baca juga, Adidas Singapura minta maaf usai sebut wayang kulit budaya Malaysia. Yang terbaru jadi sorotan warganet Indonesia yakni kolaborasi Adidas dengan desainer Malaysia Jaime Chong. Adidas Singapura membagikan desain sepatu seri terbaru yang bertema wayang kulit dan ditulis sebagai warisan Malaysia. Yang bikin warga Indonesia geram dengan semua itu karena Adidas Singapura mengklaim wayang kulit berasal dari Malaysia. Adidas Singapura pun akhirnya minta maaf setelah diprotes warganet Indonesia. Inilah 8 budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia. Yang pertama yakni, batik. Malaysia pernah mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka sejak lama. So pasti ke pemerintahan Indonesia keberatan. Dan kemudian pemerintahan Indonesia mengirimkan nota keberatan kepada Malaysia. Dan tak mau kecolongan kedua kalinya, Indonesia lalu mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September tahun 2008. Setahun berselang pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO kemudian mengesahkan batik menjadi warisan budaya Indonesia. Yang kedua ini yakni Tari Reog Ponorogo. Malaysia juga pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai warisan budayanya pada tahun 2007. Seperti diketahui Ponorogo adalah salah satu nama daerah yang berada di Indonesia yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato. Zainal Abidin Muhammad Zain lalu meluruskan tak pernah mengklaim kesenian-kesenian asal Indonesia. Reog Ponorogo masuk Malaysia dibawa para pendatang. Dan diikuti pengklaiman wayang kulit. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Masyarakat Indonesia bisa bersyukur pada tanggal 27 November tahun 2003 UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Tidak hanya tarian atau karya seni akan tetapi juga lagu yakni lagu Rasa Sayange. Malaysia pernah juga mengklaim lagu daerah Rasa Sayange menjadi bagian budaya mereka. Lagu Rasa Sayange merupakan ciptaan Paulus Pil yang berasal dari Maluku dan lagu ini tercatat pada tahun 1958 di Lokananta, Solo. Lagu ini pernah digunakan di salah satu iklan pariwisata Malaysia. Kemudian muncul pernyataan lagu Rasa Sayange adalah bagian dari budaya Malaysia. Namun ketegangan dua negara tetangga ini diredam oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia Rais Yatim.
Secara resmi Rais Yatim mengakui bahwa lagu tersebut miliki Indonesia. Jangan tersibuk, tak angkat mata, lihat si Nona sudahlah jauh. Rasa sayang, lihat dari jauh, rasa sayang. Lepas kuda di tanah rata, lepas dengan tali rantainya, lepas tuan tidak mengapa, 2, 3 ada gantinya. Rasa sayang, lihat dari jauh, rasa sayang. Laju. Makanan juga bro, yakni rendang-rendang makanan khas Padang, Sumatera Barat juga pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budayanya. Malaysia berdalih orang Padang, Sumatera Barat yang menetap di Malaysia sering memasak rendang. Yang keenam ini ialah angklung. Masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa angklung merupakan alat musik khas Sunda. Namun oleh Malaysia alat musik ini pernah diklaim menjadi warisan budaya mereka. Setelah perdebatan panjang antar Indonesia dan Malaysia, akhirnya angklung terdaftar sebagai budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada November tahun 2010. Di posisi ketujuh yakni, tari pendet dan tari piring. Masyarakat Indonesia tentu mengetahui bahwa tari pendet berasal dari Bali dan tari piring berasal dari Sumatera Barat. Namun, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh Malaysia dengan kemunculan tari pendet dan tari piring di iklan pariwisata Malaysia. Tak pelak masyarakat Indonesia sangat marah dan kesal kepada Malaysia. Baca juga, sebut wayang dari Malaysia, Adidas Singapura dihujat netizen. Dan yang terakhir yang diklaim Malaysia yakni kuda lumping. Kesenian khas Jawa ini juga pernah diklaim sebagai bagian budaya Malaysia. Pemerintah Malaysia beralasan kuda lumping jadi bagian budayanya karena banyak orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya di sana. Nah, jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Sekian dulu video dari channel ini, semoga menghibur kalian dimanapun kalian berada dan juga jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian apabila kalian menyukai video ini. Sekian, terima kasih.